Kita akan bahas tim nasional yang baru saja membrazilkan Curaçao, yaitu Jerman. Jerman adalah salah satu tim yang memiliki aura penjahat paling besar di Piala Dunia karena ia merupakan salah satu negara dengan koleksi Piala Dunia paling banyak, yaitu dengan 4 gelar, dan juga dijuluki dengan spesialis turnamen karena memang di beberapa turnamen seperti Piala Eropa atau Piala Dunia, tim nasional ini selalu melaju jauh. Tetapi di dua edisi Piala Dunia terakhir, yaitu 2018 dan 2022, mereka memiliki penurunan kualitas yang sangat amat jomplang. Tetapi kali ini di bawah pelatih termuda di World Cup tahun ini, yaitu Julian Nagelsmann yang masih 38 tahun, berhasil mentransformasi permainan Jerman menjadi lebih menarik dan menjadi lebih menakutkan. Kita tahu bahwa Julian Nagelsmann ini salah satu prodigy pelatih di tim nasional Jerman, di negara Jerman. Ia sudah melatih beberapa tim besar, sempat mengawali karir di Hoffenheim sebelum akhirnya melatih Bayern Munich, dan akhirnya ia berlabuh dan juga menjadi pelatih tim nasional dari negaranya, yaitu adalah tim nasional Jerman. Ini sangat menarik karena pemain Jerman ini cukup variatif ya. Kalau kita lihat memang beberapa tahun terakhir tim nasional Jerman cukup sering dispam oleh pemain Munchen, meskipun sekarang pun masih banyak, tapi tidak sedominan beberapa edisi tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa ya cara bermain atau kualitas dari pemain yang dibawa lebih variatif dan tentunya memiliki banyak variasi lah yang diturunkan oleh Nagelsmann. Karena kalau kita lihat dari starting 11 yang diturunkan saat melawan Curaçao, praktis yang bermain untuk Munchen cukup banyak juga mantan pemain Munchen, tapi ya banyak juga pemain lainnya yang menjadi core dari tim nasional Jerman. Seperti biasa kita akan bahas dari posisi penjaga gawang. Yang pertama saya akan membahas dari Manuel Neuer, kiper yang sudah menyatakan pensiun kurang lebih pada 2 tahun lalu pada Euro 2024. Yang mengatakan bahwa pensiun dan tidak akan membela tim nasional Jerman lagi. Dan posisi tim nasional Jerman di beberapa tahun terakhir ini diisi oleh kiper dari Hoffenheim, yaitu Oliver Baumann, yang juga berusia sudah cukup uzur, 36 tahun. Dan sebenarnya saya cukup meragukan keputusan dari Julian Nagelsmann karena Jerman ini cukup banyak memiliki kiper muda, diantaranya ada Noah Atubolu yang bermain untuk Freiburg, yang berhasil mengantarkan Freiburg ini lolos ke final Europa League meskipun kalah melawan Aston Villa. Lalu juga ada Oliver Baumann yang seperti yang sudah kita singgung tadi, usianya sudah 36 tahun. Dan juga ada pelapis dari Manuel Neuer ya, yang tidak pernah dimainkan dan selalu dipinjamkan, yaitu Alexander Nubel yang berkini ataupun musim lalu bermain untuk Stuttgart. Sebenarnya masih banyak opsi kiper, seperti ada Jonas Urbik di Bayern Munich meskipun sebagai cadangan. Lalu juga masih ada Mio Baukhaus yang bermain untuk Werder Bremen. Lalu juga masih ada Bernd Leno mungkin jika ingin memanggil dari Fulham. Tetapi ya inilah pilihan yang dijatuhkan oleh Julian Nagelsmann. Ia sepertinya tidak ingin banyak mengambil resiko. Penjaga gawang butuh yang berkualitas, dan terbukti Manuel Neuer tampil cukup tenang ya di bawah mister gawang Curaçao. Meskipun melawan Curaçao, tapi setidaknya ia masih bermain setidaknya setengah dari masa prime. Ia masih cukup sering seperti sweeper goalkeeper. Dalam build up kita tidak perlu lagi kualitasnya, ini seperti memiliki outfield player tambahan ya, karena sangat solid dalam melakukan passing di lini terakhir. Dan terbukti keputusannya cukup delivered yang dilakukan oleh Julian Nagelsmann, dan pemain-pemain lainnya cukup luar biasa. Seperti kita lihat di posisi defender, sekalian kita masuk defender, ada Nico Schlotterbeck yang bermain untuk Borussia Dortmund dan juga mencetak gol pada laga pembuka melawan Curaçao. Lalu juga ada Waldemar Anton yang juga bermain untuk Borussia Dortmund. Lalu ada Jonathan Tah yang bermain untuk Bayern Munich. Ada Malik Thiaw bermain untuk Newcastle United, dan juga Anthony Rudiger yang bermain untuk Real Madrid.
di sini posisi Rudiger sudah mulai tergantikan karena memang starter pada saat melawan Curaçao sendiri adalah Jonathan Tah dan juga Nico Schlotterbeck, dan kemungkinan pairing dari dua center back ini akan terus digunakan oleh Julian Nagelsmann di edisi Piala Dunia 2026 saat ini. Selanjutnya untuk posisi wingbacknya hanya membawa wingback kiri. Julian Nagelsmann memanggil Nathaniel Brown dari Frankfurt dan juga David Raum ya dari RB Leipzig. Selanjutnya di lini tengah di sini Nagelsmann memanggil banyak sekali pemain tengah. Ini cukup spam pemain tengah. Terbukti bahwa Jerman ini akan cukup memfokuskan kualitasnya di lini tengah karena formasi yang mereka akan bawakan adalah 4-2-3-1, makanya cukup banyak nih pemain yang memang cukup versatile dimainkan di tengah seperti Florian Wirtz ataupun juga dari Jamal Musiala. Selain Florian Wirtz dan juga Jamal Musiala, Jerman juga memanggil Pavlovic dari Munchen, lalu juga Angelo Stiller dari Stuttgart, the captain Joshua Kimmich dari Borussia Dortmund, dan juga Leon Goretzka pairingnya dari Bayern Munchen. Ada Felix Meijer dari Dortmund, ada Hasan Oderogo dari Leipzig, masih muda, masih 20 tahun. Ada Nadim Amiri dari Mainz, dan juga ini cukup senior ya, pemain tengah cukup senior, itulah Pascal Gross dari Brighton and Hove Albion. Selanjutnya kita bergeser ke lini serang. Di sini ada Jamie Lowling dari Stuttgart, lalu juga ada Leroy Sané dari Galatasaray. Di posisi forward atau striker ada Kai Havertz dari Arsenal, Nick Woltemade dari Newcastle United, Maximilian Bayer dari Dortmund, dan juga Dennis Undav dari Stuttgart. Di sini cukup banyak pemain dari Stuttgart. Kalau teman-teman lihat, hampir dari berbagai posisi mereka dipanggil, dari mulai dari penjaga gawang itu ada Nubel, dari striker ada Dennis Undav yang juga mencetak gol saat melawan Curaçao, dan di lini tengah ada Angelo Stiller. Cukup solid kalau kita lihat beberapa pemain yang underperform di liga seperti Florian Wirtz tampil cukup baik, lalu juga Jamal Musiala yang baru sembuh cedera tampil sangat baik juga, lalu juga sangat disayangkan Lennart Karl, salah satu pemain muda yang dari Bayern Munchen juga masih 18 tahun harus mengalami cedera dan harus digantikan ya di sini oleh Nadim Amiri. Oleh Hasan Oderogo, sorry. Ya, intinya Jerman dengan penampilan saat melawan Curaçao sangat amat meyakinkan, menjadi modal besar bagi Jerman untuk dapat maju cukup jauh. Posisi menjadi juara grup tentunya menjadi sebuah keharusan, karena jika yang menjadi juara grup tentunya akan mendapatkan lawan yang cukup baik ataupun relatif cukup mudah di fase 32 besar dan sampai akhirnya bisa ke partai yang jauh lebih tinggi. Memang di World Cup 2012 ini tidak banyak yang menjauhkan Jerman sebagai juara, bahkan dari beberapa prediksi komputer AI lalu juga matematikawan kebanyakan memprediksi seperti Spanyol, Belanda, dan juga Portugal juara, tetapi Jerman ini kembali menunjukkan DNA-nya sebagai tim yang mana spesialis di turnamen terutama Piala Dunia. Jadi jangan remehkan Jerman, karena meskipun kalah di Piala Dunia di Perang Dunia, tapi di Piala Dunia Jerman sudah 4 kali, dan bukan tidak mungkin Jerman akan mulai gelar kelimanya di edisi 2026. Goodbye.